Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saggaf, tamu kita Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Al-Habsyi, juga Al-Ustadz Ja'far As-Saggaf, Al-Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan banyak di sini para habaib dan para kiai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan bagaimana Al-Habib Abdullah Al-Haddad menghimbau, mengajarkan kepada kita jangan terlalu yakin kamu panjang umur, apalagi merasa tidak pernah mati. Itu namanya tulul amal. Merasa yakin bahwa masih panjang umurnya, kemudian merasa yakin kalau perlu yang lain mati, dirinya nggak mati, abadi. Itu namanya tulul amal. Dikatakan man tala amaluh sa'a amaluh. Siapa yang panjang angan-angannya maka akan rusak amalnya. Kalaupun dia menjadi orang yang maksiat, nggak tobat-tobat, tunda. Kenapa? Merasa yakin panjang umur. Kalaupun dia mau berbuat baik, ditunda-tunda. Kenapa? Bisa seminggu lagi kita lakukan, 2 minggu lagi kita lakukan. Padahal kadang-kadang umurnya sisa malam itu juga atau hari itu juga. Wala'alla yaumaka qad hadar, kata Muhammad. Jangan-jangan hari itu sudah hadir kematiannya. Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi, kata Syekh Bakar bin Sarim. Jangan kamu tunda berbuat baik esok hari. Mungkin esok hari datang kamu sudah tinggal ada di alam kubur kamu. Ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang bernama Shibli. Shibli, beliau pernah berkata begini, gara'tu ila arba'miyati ustadz. Aku sudah belajar daripada 400 ustadz. Ustadz kelas dulu ya. Dulu itu yang disebut ustadz itu bukan kelasnya adalah ustadz TPQ atau ustadz madrasah. Karena itu Al-Faqih Muqaddam disebut Al-Ustadzul A'zam. Sama dengan yang disebut Al-Habib dulu itu adalah tokohnya para sadah. Habib Alwi, Habib Ali Al-Habsyi. Kalau bukan tokoh disebut Ammi fulan, Ammi fulan. Sekarang lahir langsung jadi Habib ya. Sama dengan kiai. Dulu itu kiai itu nggak semua disebut kiai ya. Kiai itu sama dengan Al-Arif billah dulu itu. Tapi semuanya sekarang jadi kiai ya. Akhirnya semakin enteng ini. Sebutan-sebutan yang seharusnya sebutan berat akhirnya jadi enteng. Beliau menyatakan, Imam Syibli menyatakan, qara'tu ila arba'miyati ustad. Aku udah belajar daripada 400 ustad. Sebut ustad berarti orang top tuh. Wa jama'tu arba'ata alaf hadith. Aku sudah mengumpulkan 4.000 hadith. Saudara, kalau sekarang Anda mau baca hadith tinggal beli buku, tinggal beli kitab Bukhari, Muslim, semuanya ada. Kalau dulu satu hadis itu harus berjalan bermil-mil, berpuluh-puluh mil, bisa beratus-ratus mil untuk satu hadis. Aku sudah mengumpulkan sampai 4.000 hadis. Tsumma inni ta'ammaltu fiha wa akhadtu minha haditsan wahidan. Kemudian aku berpikir dari 4.000 hadis ini, aku pilih satu hadis. Wa taraktu ghairahu. Aku tinggalkan hadis yang lainnya. Li'anni ra'aitu khalasi wa najati fi. Karena aku melihat di satu hadis ini adalah solusi segala urusanku dan keselamatanku sampai akhirat. Satu hadis ini perlu kita ingat-ingat nih. Wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu Nabi SAW berkata, i'mal di dunyaka bigadri mugamika
fiha. Berbuatlah untuk dunia kamu seukuran kamu tinggal di atas dunia. Ente mau mengukur berapa tahun? 80 tahun. Tinggal berapa tahun dari umur Anda sekarang ini? Kira-kira kebutuhannya berapa sih? Keperluannya berapa? Wah, insya Allah di rekening lebih daripada kebutuhan saya. Ya udah, mau apa lagi? Berbuatlah untuk dunia kamu seukuran tinggalnya kamu di atas dunia. Mau cari apa lagi? Mau ukur berapa? 70 tahun. Tinggal berapa tahun? Mau ukur 60 tahun. Jangan-jangan udah lewat 60 tahun. Ini yang pertama. Artinya jangan terlalu serakah. Bersifatlah ghana'ah. Al-ghana'atu malun la yanfad. Wal ganu' raha wa tama' junun. Orang kalau sudah menerima dari bagian rezeki, tenang Pak jiwanya. Tapi kalau sudah serakah, walaupun banyak, tetap dia tadi itu menjadi orang seperti orang fakir. Dalam keadaan gelisah, nggak bisa tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'mal li akhiratika bigadri bagaika fiha. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di dalamnya. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di dalamnya. Ente nih di alam barzakh berapa tahun? Setelah itu kamu nggak akan mati. Tempatnya nggak ada pilihan kecuali dua, surga dan neraka. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kalau seandainya malam ini adalah malam terakhir, besok Anda mati min ahli kubur, siap Anda mengalami alam berikutnya dengan ibadah yang minim ini. Berapa kali khatam Quran mulai balik sampai sekarang? Berapa banyak sholat sunnahnya? Berapa banyak dzikirnya? Siap masuk kubur dengan banyak dosa ini? Belum tobat? Tidak ada serius untuk tobat, berhenti daripada apa? Dosa. Siap nanti dihisab di hari kiamat dengan keadaan seperti begini nih. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajatnya kamu, perlunya kamu kepada Allah. Siapa nggak perlu sama Allah? Anda hidup di atas bumi siapa? Anda dinaungi oleh langit siapa? Disinari oleh bulan, matahari, bintang siapa? Anda makan rizkinya siapa? Anda minum airnya siapa? Anda menghirup udaranya siapa? Nggak perlu sama Tuhan ente. Jantung kamu bergerak, emangnya kamu yang gerakkan? Ginjal kamu berfungsi, emangnya kamu yang memfungsikan? Sehelai rambut yang ada di tubuh kamu bukan karena usahanya kamu, tapi itu adalah nikmat dari Allah. Nggak perlu sama Tuhan. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Artinya nggak pernah berhenti, selalu hajat. Ada yang pernah berhenti? Anas sekarang 1 jam ini nggak perlu sama Allah? Ada? Diberhentikan jantungnya ente, ginjalnya kamu semuanya. Yang keempat, wa'mal linarika bigadri guwatika alaiha. Berbuatlah untuk neraka kamu seukuran kekuatan kamu untuk merasakan siksa neraka. Ambil bara api atau Anda yang merokok nanti, coba ujungnya yang bara itu masuk ke mata. Api setitik itu kita nggak kuat Pak. Kok nekat Anda maksiat untuk disiksa di neraka? Duri, jarum tusukkan ke kulit Anda. Jarum sekecil itu kita nggak kuat. Kok nekat untuk disiksa di kubur, di jahanam? Nah kalau Anda nggak mampu, jaga diri Anda jangan sampai menjadi penghuni neraka. Jangan diterus-teruskan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kata beliau, satu hadis ini aku pegangi.
Dan aku ingat-ingat, karena aku yakin kalau aku mengamalkan satu hadis ini, aku akan menjadi orang selamat sampai ada di akhirat. Nggak usah banyak-banyak ilmu. Banyak ilmu tapi nggak diamalkan. Apa jadinya? Akan hujjah alaih la hujjah lahu. Wahab bin Munabbih pernah berkata, qara'tu fi ba'dil kutubis salifah. Aku membaca di sebagian kitab-kitab dahulu sebelum Al-Quran, anna malakan yunadi fi kulli sabah wa masa fis sama'ir rabi'ah. Sesungguhnya Allah menugaskan satu malaikat untuk berseru di setiap pagi dan sore di langit yang keempat. Apa? Seruannya apa? Abna al-arba'in, wahai orang yang berumur 40 tahun. Nih yang ada di sini 40 tahun, dengerin. Antum zar'un gaddana hasaduh. Kamu adalah ibarat tanaman yang sudah siap untuk dipanen. 40 tahun jangan berpikir yang lainnya sudah. 40 tahun itu saatnya dipanen, artinya saatnya kamu dipungut untuk mati. Udah berubah, mata udah mulai kurang penglihatannya, tenaga udah mulai ngos-ngosan, rambut mulai memutih, gigi udah mulai goyang, kaki udah mulai nggak kuat jalannya, dibantu dengan tangan anaknya atau tongkatnya. Orang yang berumur 40 tahun, kamu ibarat tanaman yang sudah siap untuk dipanen. Abna khamsin, yang berumur 50 tahun. Nih yang 50 tahun nih. Mada gaddamtum wa mada akhartum. Orang yang 40 tahun, 50 tahun, apa yang sudah kamu lakukan untuk akhirat kamu? Apa yang sudah kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Sudah kamu tinggalkan anak-anak yang soleh, yang ahli sholat berjamaah, yang ahli qiyamul lail, yang ahli baca Quran, 24 jam tidak mendengar anaknya baca Quran, wala berpikir. Coba anaknya nggak makan 24 jam, nangis orang tuanya, takut anaknya sakit, takut anaknya mati. Tapi ketika tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak melihat sholat berjamaah, nggak ada yang menangis orang tuanya. Nggak takut anaknya masuk neraka, nggak takut anaknya imannya akan menjadi rusak. Apa yang kamu persiapkan untuk akhirat kamu? Ingat-ingat itu, kita koreksi. Berapa kali kita menghatamkan Quran seperti tadi? Apa yang kita lakukan? Jangan-jangan maksiat banyaknya. Abna sitin, orang yang berumur 60 tahun, la udra lakum. Enggak ada alasan lagi ya. Laital khalqu alimu limada khuliqu. Seandainya makhluk tadi itu tahu, untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Laital khalqu lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limada khuliqu. Seandainya makhluk tadi itu tidak diciptakan, itu lebih baik loh. Dan ketika diciptakan, seandainya makhluk itu tahu untuk apa diciptakan, maka dia akan menjadi orang baik. Maka dikatakan la udra lakum, enggak ada alasan lagi bagi kamu. Khudhu khidrakum, sekarang kamu harus waspada. Bentar lagi Israel akan datang kepada pencabut nyawa kamu. Baru kalau sudah alafu kena stroke baru sadar. Kalau udah matanya buta baru pengen baca Quran. Kalau udah kakinya lumpuh baru kepingin hadir majlis. Kalau udah nggak bisa berkata-kata baru kepingin dzikir sholawat. 60 tahun kemana? Karena itu, ayo kita sadar. Tadi Abdul Haddad menyatakan ya, berpayah-payah dahulu, bersenang-senang kemudian ya ikhwan. Di atas dunia ini kita harus berpayah-payah. Ente mau tenang senang di atas dunia nggak ada.
Ar-raha fid dunya muhal. Ketenangan di atas dunia nggak ada. Ini tempat ujian, Pak. Arena. Tahu arena nggak? Arena tinju. Yang di sini sediakan musuh. Ada nafsu, ada syaitan, ada orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulullah. Inti harus menjadi orang yang kuat, tahan, diserang, dan kamu pandai untuk menyerang balik. Ini tempat arena kita, bukan tempat istirahat. Justru kalau mau istirahat, kalau udah mati. Jangan nanti kita kalah di sini, maksudnya nanti ada di tempat yang tidak baik. Terakhir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini, jismul insan imma ghafasu tairin au istablu dawab. Jasadnya manusia ini bisa menjadi sangkar daripada burung, atau bisa menjadi kandang daripada kambing atau sapi. Fakhtar linafsika min ayyi fariqin anta. Silakan kamu pilih, kamu dari golongan yang mana? Fa in kanat nafsuka thayyibatan aw ruhuka thayyibatan fa hina sami'ta tanin irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tatiru ruhuka ilal magamir ali. Kalau sudah roh kamu itu bagus, ketika ada panggilan roh yang baik kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan mendapatkan ridha Allah, maka di situ ruhnya kamu keluar dari sangkarnya ini, jasadnya kamu akan terbang ke tempat yang tinggi. Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil maq'adiyah. Fa in kanat nafsuka wa ruhuka khabithatan, kalau ruh kamu itu adalah jelek, fa anta tuntaqalu min daril bawar ila daril halak. Kalau sudah nafsunya, rohnya kamu tidak baik, maka kamu ibarat kambing yang dikeluarkan dari kandang, dibawa ke tempat jagal, akan dipotong, akan dikuliti, akan diacak-acak, akan dibakar, akan dijadikan sate, gulai. Begitu juga kalau roh kamu tidak baik, kamu akan dipindah dari roh yang ada di jasad kamu ke tempat yang celaka untuk merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan main-main. Hidup di atas dunia bukan untuk lupa. Hidup di atas dunia bukan untuk maksiat. Hidup di atas dunia itu taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah selalu sibukkan kita semuanya dalam zikir, dalam sholawat, dalam ibadah, dalam menghadiri majlis, dalam qiyamul lail, dalam semua kebaikan, dan Allah jaga kita daripada segala maksiat. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah beri kesempatan kepada kita dengan panjang umur untuk kita bertobat, untuk kita merubah kehidupan ini, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya jika datang ajal husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.